Halo teman-teman, pernah gak sih kalian bertanya kenapa setiap orang bisa bereaksi berbeda alam situasi yang sama? Ada yang tetap tenang saat ditegur, ada yang langsung marah, ada yang berani tampil di depan umum, ada juga yang gemetar hanya karena diminta berbicara. Nah, semua itu berkaitan dengan dasar-dasar perilaku individu. Perilaku individu adalah tindakan, sikap, dan respon seseorang terhadap lingkungannya. Menurut psikolog seperti B.F. Skinner, perilaku dipengaruhi oleh stimulus atau rangsangan dari lingkungan. Artinya, apa yang kita lakukan seringkali merupakan respon dari apa yang terjadi di sekitar kita. Namun, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan. Ada 3 faktor utama yang membentuk perilaku individu. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis ini berkaitan dengan kondisi fisik, genetik, dan sistem saraf. Misalnya, seseorang yang sedang lelah atau lapar cenderung lebih mudah emosi, atau sifat temperamen yang sudah ada sejak lahir. Ada yang cenderung tenang, ada yang lebih aktif. Yang kedua, ada faktor psikologis. Ini mencakup persepsi, motivasi, sikap, dan kepribadian dan pengalaman belajar. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan bertingkat, mulai dari kebutuhan dasar seperti makan dan rasa aman, hingga kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang mendorong seseorang berperilaku dengan cara tertentu. Yang ketiga, ada faktor sosial dan budaya. Lingkungan keluarga, teman, sekolah, tempat kerja, bahkan nilai budaya sangat memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Contohnya, seseorang yang tumbuh di lingkungan yang terbuka terhadap diskusi biasanya lebih berani mengemukakan pendapat dibandingkan yang tumbuh di lingkungan yang otoriter. Selain faktor-faktor tersebut, penting juga memahami perilaku individu bersifat dinamis. Artinya, bisa berubah seiring waktu. Pengalaman, pendidikan, dan interaksi sosial dapat membentuk dan bahkan mengubah pola perilaku seseorang. Memahami dasar perilaku individu sangat penting, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahaminya, kita bisa lebih bijak dalam menilai orang lain. Kita tidak mudah menghakimi karena kita sadar bahwa setiap orang memiliki latar belakang, kebutuhan, dan pengalaman yang berbeda. Akhirnya, mempelajari perilaku individu bukan hanya tentang memahami orang lain, tetapi juga tentang memahami diri sendiri. Mengapa kita mudah marah, mengapa kita termotivasi oleh pujian, mengapa kita takut gagal. Jawaban dari pertanyaan itu membantu kita berkembang menjadi pribadi yang lebih sadar dan lebih baik. Jadi, mulai sekarang yuk lebih peka terhadap perilaku diri sendiri dan orang lain. Karena dengan memahami perilaku individu, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat, komunikasi yang lebih efektif, dan kehidupan sosial yang lebih harmonis. Terima kasih ya sudah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.